Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Andela, NPM 211304308 dari Program Studi Pendidikan Tari Universitas Lampung Angkatan 2021. Di sini saya akan menyajikan fenomena revitalisasi pada tari kiamat. Nah, pada tarian ini, pada revitalisasi ini saya akan menjelaskan pada 6 tahap yang dari Walaca. Yang pertama ada tahap organisasi, yang kedua adaptasi, yang ketiga ada reformulasi, yang keempat komunikasi, yang kelima transformasi budaya, yang keenam rutinitas. Baik, saya akan menjelaskan mengenai sejarah tari kiamat. Tari kiamat ini adalah tarian yang berasal dari daerah Nuripan, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, Kalianda, yang dimana bertepatan di Keratuan Darah Putih. Tarian ini menyajikan mengenai acara syukuran 7 hari pernikahan ke keluarga pada Keratuan Darah Putih, yang dimana dilaksanakannya dalam kurun waktu 20-30 tahun sekali. Maka dari itu, jika tidak dilestarikan atau dikenalkan dan dikembangkan ke daerah setempat atau ke masyarakat setempat, maka tarian ini akan punah di dalam kesatuan itu sendiri. Baik, saya akan menjelaskan mengenai 6 tahapan tersebut. Yang pertama ada organisasi. Yang pertama kali, tarian ini adalah tarian ritual, yang dimana upacara adat, dan diturunkan menjadi hiburan dan pertunjukan pada koreografer yang selanjutnya. Nah, yang pertamanya, masyarakat di daerah Keratuan ini bersama tuan atau bersama petuah dari Keratuan Darah Putih ini mengaspirasi untuk mengembangkan kembali tarian ini agar tidak menjadi kepunahan. Lalu yang kedua ada adaptasi. Adaptasinya diadaptasi oleh masyarakat sekitar, yang dimana dipelajari oleh beberapa sanggar di daerah Kalianda, Lampung Selatan, yang dimana salah satunya ada di Sanggar Intan. Yang ketiga ada reformulasi. Ya, tentu di sini ada reformulasi. Yang pertama ada kegoncangan. Di dalam kegoncangan ini ada yang dimana tarian ini hanya dipertunjukkan di kurun waktu 20-30 tahun sekali. Maka dari itu kalau tidak dilestarikan akan punah, karena semakin hari penari yang sebelumnya akan semakin tua. Lalu yang kedua ada ketidakstabilan. Di dalam ketidakstabilan ini, tarian ini bakalan punah jika tidak ada penggerak, yang dimana keratuan itu sendiri nanti tidak banyak yang mengenal masyarakat, karena hanya keluarga keratuan saja yang boleh diperlihatkan mengenai tarian tersebut, sedangkan masyarakat luar tidak mengetahui tarian tersebut. Lalu yang keempat ada komunikasi. Komunikasi yang pertama dilakukan oleh petuah dan masyarakat, yang dimana mereka mengembangkan tarian tersebut untuk dilestarikan. Lalu yang kedua ada yang dimana masyarakat melakukan pewarisan budaya tak benda yang dilakukan Menteri Pendidikan Muhadjir Effendi pada tahun 2018. Lalu yang kelima ada transformasi budaya. Transformasi budaya sendiri dilakukan pada kurun waktu 20-30 tahun sekali, yang dimana dulu itu dilakukan tarian ini dilakukan pada 20-30 tahun sekali, tetapi sekarang sudah banyak masyarakat atau koreografer atau sanggar-sanggar yang mempelajari, jadi orang-orang lain tahu mengenai tarian ini. Nah, itu termasuk transformasi budaya. Lalu yang kedua, di dalam tarian ini dulunya itu tari upacara adat, yang sekarang menjadi tari hiburan atau tari pertunjukan. Oke, lalu yang terakhir ada rutinitas. Rutinitas yang terjadi di tari ini adalah pernah ditarikan pada Festival Lampung Fair pada tahun 2019, lalu di upacara-upacara adat yang lainnya, lalu ada sebagai pertunjukan di The Legend of Sendra Tari Radin Intan tahun 2022.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Itulah fenomena revitalisasi tari kiamat di sekitar lingkungan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.